Salam Bapak Ibu dan selamat merayakan Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di perayaan Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus 7 April 2023. Terambil dari surat Ibrani pasal 5 ayat 7-10 dan epistel dari Mazmur pasal 22 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Diikat oleh topik atau tema Yesus pokok keselamatan yang abadi. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Yesus Kristus sibuan haluaun saliling lilingna. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop surat Ibrani pasal 4, mulai dari ayat 14 sampai dengan pasal 5 ayat 10 adalah Yesus sebagai imam besar. Dan khotbah kita ayat 7 sampai dengan ayat 10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan memperingati Jumat Agung kematian Tuhan Yesus Kristus. Di perayaan Jumat Agung atau penderitaan Yesus pada tanggal 7 April 2023, marilah kita mengenang kembali peristiwa jalan salib yang dihadapi oleh Yesus dan sambil merefleksikan penderitaan Yesus itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjut merenungkan nats khotbah dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 7-10 ini. Kitab ini juga sangat-sangat kuat memberi kita keteguhan hati dalam memaknai penderitaan di dalam hidup kita saat ini. Saudara, rapat akbar yang diselenggarakan oleh Yahudi telah berhasil memutuskan dengan dasar suara terbanyak atau dalam bahasa Batak Toba, suara torop, bahwa Yesus harus dihukum mati, hutang nyawa lewat penyaliban di Bukit Golgata. Latus, ketua Mahkamah Pengadilan Tertinggi Yahudi sudah berusaha sebenarnya mencari berbagai-bagai jalan keluar atau cara dan skenario yang bisa melepaskan Yesus agar jangan sampai dihukum mati atau lewat penyaliban. Jangan. Sampai ke proses pemeriksaan terakhir, Latus dan istrinya bahkan tidak menemukan apa-apapun kesalahan Yesus untuk dikenakan pasal penyaliban. Supremasi hukum sebagai benteng terakhir untuk menentukan dan menjamin keadilan dan HAM, hak ajasi manusia itu jebol, runtuh, ambruk. Hak ajasi manusia atau HAM itu dikorbankan. Hukum diinjak-injak demi kepentingan kelompok-kelompok yang anti Yesus.
Suara mayoritas, suara terbanyak, atau dalam bahasa Batak tadi suara torok yang berseru-seru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ternyata suara seperti ini jauh lebih kuat, lebih berwibawa, lebih berkuasa dari suara hukum sendiri. Saudara Latus yang meskipun memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan, kebenaran lewat jalur hukum, ternyata saat menerapkannya kepada Yesus sangat takut. Sebab hal itu berpengaruh kepada jabatannya, karirnya, dan kedudukan politisnya. Dia takut menegakkan supremasi hukum sebab dia tahu bahwa itu melawan arus. Dan bisa-bisa akan diadukan kepada Kaisar Roma yang berakibat fatal, yakni menyebabkan kehilangan kedudukan dan jabatannya yang tinggi. Jadi bagi Latus jauh lebih baik mengorbankan orang benar seperti Yesus yang tidak bersalah, yang tidak terjangkau oleh delik hukum itu dengan vonis berat, yaitu hukuman mati. Asal kedudukannya selamat, aman. Saudara, dengan sangat-sangat berat, Yesus menjalani hukuman mati lewat penyaliban. Pelan-pelan, Yesus digiring berjalan menapaki jalan bebatuan yang kadang-kadang berlobang sempit, hingga naik ke perbukitan dan tiba di atas puncak bukit Golgata. Dan di atas pundaknya sendiri dipikulkanlah salib yang berat. Kadang-kadang Yesus juga bisa kita bayangkan terjatuh, badannya dialiri keringat peluh tebal bercampur darah. Saat-saat dalam perjalanan yang seperti itu susahnya, berkali-kali Yesus dibentak, dicambuk, dipukuli para tentara dan orang Yahudi yang mengiringnya dari belakang ke Golgata. Saudara, setelah tiba di atas bukit Golgata itu, maka di sanalah kedua tangannya dipakukan pada salib. Demikian juga kedua kakinya dipadukan dan dipaku. Seterusnya salib itu diberdirikan dan ditancapkan pada tanah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mulut bibir kita tidak mampu melukiskan dengan kata-kata betapa pedihnya yang dialami oleh Yesus ini. Tetapi mata rohani, mata hati kita bisa melihat semua yang dialami oleh Yesus ini tentunya toh. Yesus pasti meronta-ronta saat semuanya itu terjadi, sambil darahnya bercucuran baik dari kepala maupun dari tangan pun dari kaki. Suara Yesus juga menjerit menahan pedihnya. Tusukan di atas kepala atau sima jujung dari Yesus dipakukan mahkota duri, yakni paku-paku yang disusun sedemikian rupa berbentuk mahkota. Dan pada saat-saat seperti itu mengalirlah darah dari kepala hingga di sekujur tubuhnya. Sakit sekali. Semua bentuk penyiksaan, kata-kata penghinaan, ejekan, pangaleaion dilemparkan kepada Yesus. Saudara, sekali lagi, sulit sekali menggambarkan penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib ini. Sampai-sampai mulut kita bungkem 1000 bahasa tidak mampu menuturkannya dengan pas. Lebih pas kesaksian dari Uskup Innocentus di abad ke-12 yang mengatakan, karena aku tidak mampu menggambarkan penderitaan Yesus yang sebenarnya itu, lebih baik aku diamkan. Dalam bahasa Bataknya, tumagon mahu pasip. Saudara, di saat kita beribadah memperingati Jumat Agung ini, marilah kita mengarahkan pandangan mata rohani kita ke Bukit Golgata. Lihatlah kedua tangan Yesus yang terpaku itu. Di sana tergantunglah semua dosa-dosaku, dosa-dosamu, Bapak Ibu. Dosa-dosa, kejahatan-kejahatan apa yang pernah saya lakukan dengan tanganku ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, semua itu sudah ikut terpaku di kayu salib. Itu mengajarkan saya, mengajarkan kita semua untuk tidak lagi mengulang-ulangi dosa yang terjadi karena kedua tangan kita ini. Mungkin di antara kita pernah memukul saudara, memukul istri, bahkan memukul orang tua. Atau pernah pegang kartu, main judi, bahkan lebih jelek lagi, main-main perempuan, pegang-pegang istri orang, mencuri uang orang, dan lain-lain. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semoga itu tidak pernah kita lakukan. Kalau itu pernah dilakukan seseorang yang mendengar khotbah ini, jangan ulangi lagi. Asal Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mau bertobat, itu semua sudah disalibkan dalam kematian Yesus.
Lihatlah kedua kaki Yesus yang disatukan dan dipakukan pada tiang kayu salib. Dan dari sana mengalirlah darah pengampunan Yesus buat dosa-dosa manusia. Penderitaan Yesus ini menyadarkan saya dan kita semua akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat dengan kedua kaki kita ini. Kedua kaki inilah yang membawa banyak orang, dan semoga di antara kita tidak ada yang seperti itu, yang suka menjalani lorong-lorong gelap dosa. Kedua kaki orang-orang seperti itulah yang menghantar mereka mencari tempat-tempat dosa, rumah-rumah dosa, mungkin rumah-rumah bordil lah, mungkin perempuan lacur lah, rumah-rumah judi lah, dan sejenis. Kedua kaki yang membawa mereka ke situ. Karena itu hentikan semua praktek-praktek dosa yang didukung oleh kaki kita. Jangan lagi mengulang-ulangi dosa-dosa perkunjungan kotor seperti itu yang membawa kita jatuh di dalam dosa, melakukan praktek-praktek perzinahan. Lihatlah kepala si majujung daripada Yesus. Di sana lengket mahkota duri, suksang duri dalam bahasa Batak Toba. Di sanalah diletakkan semua dosa-dosa bersangkut paut dengan kegiatan kepala, pikiran, rasio, akal budi kita yang mungkin jahat selama ini. Bapak Ibu, ini mendorong kita sekarang, hentikanlah semua dosa-dosa produk dari pikiran-pikiran jahat, otak-otak kotor kita, rencana-rencana, rancangan-rancangan jahat. Hentikanlah itu Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu? Semoga mau, karena Tuhan mengharapkan itu dari kita. Saudara, apa makna peringatan kematian Yesus Jumat Agung ini bagi kita? Perayaan ini merupakan perayaan besar dan membawa makna rohani yang dalam. Kita menyebut 3 hal yang sangat mendasar sebagai bukti keagungan dari kematian Yesus. Keagungan yang pertama, di salib Yesus itulah terjadi peristiwa perubahan, perombakan sejarah kehidupan manusia. Di salib itulah status, kedudukan, dan martabat manusia yang selama ini terhukum oleh dosa sejak masa Adam dan Hawa. Nah, sejak kematian dan kebangkitan Yesus, maka semuanya itu berubah. Kita menjadi orang merdeka dan bebas dari dosa dan hukuman yang kekal. Di salib itulah terjadi substitusi, pergantian. Apa itu? Seharusnya kita Bapak Ibu lah, manusialah yang harus disalib. Tetapi Yesus menggantikan kita. Bukankah ini merupakan peristiwa yang agung, yang mulia? Mari kita syukuri kematian Yesus ini menjadi keselamatan bagi kita Bapak Ibu. Keagungan yang kedua, di salib itulah dipertaruhkan oleh Allah harga diri, martabat, dan keberadaan eksistensi Allah sebagai yang maha kuasa, parguguna suhatu dusan. Oh, ini semua dipertaruhkan di atas salib. Bayangkan Bapak Ibu, karena dosa manusia pertama Adam Hawa itu, maka kedudukan Allah goyang, goncang sebagai Allah yang maha kuasa. Kenapa? Iblis mengklaim bahwa dirinya lah lebih hebat dari Tuhan. Karena dia bisa mengalahkan ciptaan Allah, yakni manusia yang paling tinggi martabatnya di antara semua ciptaan. Dan dibawanya ke dalam dosa, Iblis sudah memproklamasikan bahwa dirinya lah paling berkuasa di dunia ini. Sekarang ketika Yesus mati, tersalib, Iblis tertawa lagi. Kenapa? Karena Yesus yang menyebut dirinya Allah itu bahkan mampu dia taklukkan. Dia bawa ke salib dan mati. Dengan kematian Yesus dan dilanjutkan peristiwa kebangkitannya di hari yang ketiga, maka semua kebanggaan iblis tadi itu dijungkir balikkan oleh Yesus. Inilah kemuliaan salib, awal keselamatan manusia dan bukti kemenangan Tuhan Allah. Amin Bapak Ibu. Keagungan yang ketiga, kematian Yesus di kayu salib adalah kematian yang mematikan kematian. Bahasa Latinnya disebut des todes tot. Kematian yang mematikan kematian. Saudara, inilah kemuliaan salib. Kematian Yesus itulah yang menelan, membudut kematian manusia. Makanya kita sebut bahwa kematian Yesus adalah the crucified triumph, salib sukacita. Artinya dari salib itulah mengalir sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, kemenangan orang percaya. Makanya Bapak Ibu, Jumat Agung sangat agung karena kita merayakan Yesus, pokok keselamatan yang abadi. Yesus Kristus si buan haluaun saliling-liling. Nah, sebagaimana topik di perayaan Jumat Agung 7 April 2023.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nats khotbah kita di perayaan Jumat Agung memperingati kematian Kristus tanggal 7 April 2023 terambil dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 7-10. Dihubungkan tadi dengan topik atau tema Yesus pokok keselamatan yang abadi. Yesus Kristus Sibuan Haluaun Saliling-liling. Nah, kitab Ibrani pasal 5 khotbah ini mengungkapkan bagaimana sikap Yesus menghadapi berbagai-bagai pergumulan, penderitaan, dan kuasa kematian. Mari kita lihat kesaksian surat Ibrani ini, Bapak Ibu. Pertama, Yesus menghadapi semua penderitaan siksaan yang berakhir dalam penyalipannya di Golgota dalam doa yang sungguh-sungguh, kata penulis surat Ibrani. Pada ayat 7 dituliskan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Ketika semua kesesakan itu telah menghadang Yesus, dia mengalami ketakutan yang amat sangat. Betulkah itu? Mari kita lihat data-datanya. Pada Markus 14 ayat 33 dicatat bahwa ketika mereka sampai di Getsemane bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dikatakan di sana, ia sangat takut dan gentar. Dalam bahasa Batak, dungi biahaton ma Yesus jala bobonosan. Ini realitasnya. Matius juga mencatat dalam pasal 26 ayat 38 bahwa hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, macemar saksi tutu dorohaku hirana mate do. Saudara, semua itu menggambarkan betapa beratnya penderitaan Yesus. Tetapi dia menjadi kuat menghadapinya dengan topangan doa. Ini yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani dalam khotbah ini ayat 7 tadi. Dan di Getsemane, Yesus berdoa sungguh-sungguh sampai 3 kali sebelumnya untuk menyerahkan semua penderitaan yang sedang dan akan dihadapinya. Yang kedua, bagaimana sikap Yesus menghadapi semua penderitaan itu? Pada ayat 8 dituliskan, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Apa maksudnya? Yesus tidak melawan Tuhan Allah Bapanya. Yesus tetap setia, ikhlas, tulus hatinya, pasrah terhadap rencana dan kehendak Allah. Pada Matius pasal 26 ayat 39, Yesus menyampaikan permohonan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun, Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Dia berserah sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Permohonannya dia sampaikan, tetapi realitanya terserah kepada Tuhan sendiri. Kemudian Yesus berkata lagi, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ketiga, semua kesetiaan Yesus dalam menghadapi penderitaan melahirkan kesempurnaan. Itulah kesaksian penulis surat Ibrani ini. Pada ayat 9 dan ayat 10 dituliskan, ia mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar. Jadi bagi Yesus, penderitaan itu merupakan bagian dari hidupnya sebagai Mesias. Dan kesetiaannya menjalani semua penderitaan inilah juga yang membawa dirinya kepada kesempurnaan hidup sebagai imam besar dan juru selamat. Semua itu disaksikan oleh penulis surat Ibrani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi surat Ibrani pasal 5 ayat 7-10 khotbah ini. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat ibadah Jumat Agung? Mengenang penderitaan Yesus ini dihubungkan dengan topik atau tema Yesus pokok keselamatan yang abadi. Yesus Kristus Sibuan Haluaun Saliling-liling. Nah, apa pengajaran dari sini? Pengajaran pertama, dalam menghadapi segala penderitaan, mari kita belajar dari Yesus. Saudara, penulis surat Ibrani dengan baik sekali menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh, sebagai tiruan orang percaya ketika di saat menghadapi pergumulan, penderitaan berat. Kenapa kita harus belajar dari Yesus ketika menghadapi penderitaan ini? Karena tidak boleh tidak, Bapak Ibu, kita semuanya harus berhadapan dengan penderitaan. Siapapun kita, baik sebagai orang terhormat, pemilik perusahaan besar, pejabat di tengah-tengah bangsa negara, pemimpin masyarakat, politisi yang handal, pemilik uang yang banyak di bank, di deposito, pemangku jabatan gerejawi, partohonan, ataupun jemaat biasa, atau kita yang
memiliki segudang ilmu pengetahuan, jebolan perguruan tinggi ternama, dan kehebatan lainnya, semua kita pasti berhadapan dengan yang namanya penderitaan. Bentuk-bentuk duka, nestapa, air mata, tangisan akan bercucur dari hidup kita. Hal-hal seperti itu pasti sudah, sedang, dan mungkin akan menghadang hidup kita lagi. Saudara, bagaimana sikap dan kesedihan kita menghadapi semua itu? Benar bahwa kita tidak menyangkal banyak di antara kita yang bertahan terhadap penderitaan itu. Mereka menerima apa adanya yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidupnya itu. Mereka bisa melewati penuh damai dan ketambahan selama perjalanan hidupnya. Wah, bagus sekali hal seperti itu terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tetapi tidak dapat dipungkiri dan disembunyikan bahwa di antara kita, teman-teman kita, banyak yang tidak mampu bertahan. Di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan banyak yang menggerutu, menyalahkan istrinya lah, suaminya lah, orang tuanya. Juga menyalahkan teman, bahkan menyalahkan para halado gereja, dan apalagi menyalahkan Tuhan sendiri. Kok Tuhan membiarin aku, atau membiarin semua ini terjadi, penderitaan ini? Banyak yang stres, putus asa, dilema, derse, Bapak Ibu. Bahkan pikirannya terganggu, hingga bisa jadi sinting. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini membekali kita sekarang. Pas di saat merenungkan penderitaan Yesus dalam Jumat Agung ini, surat ini mampu mendorong semangat kita untuk meniru Yesus dikala ketika diterpa oleh siksaan-siksaan, baik ringan atau apalagi yang berat. Kita harus bertahan. Kita harus menerima semua keadaan hidup ini penuh dengan harapan ke masa depan. Surat Ibrani inilah yang menjadi penghiburan sejati bagi kita di saat menghadapi terpaan kemelut hidup dalam semua wujud apapun itu. Ekonomi, keuangan, pendidikan anak-anak kita, dan sebagainya yang hendak merusak hidup kita. Maka peganglah kuat-kuat seruan topik perayaan Jumat Agung ini. Yesus pokok keselamatan yang abadi. Yesus Kristus sibuan haluaun saliring-liling. Nah, pegang ini kuat-kuat Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, menghadapi semua penderitaan, maka doa dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhanlah merupakan senjata ampuh. Saudara, sebagai manusia, Yesus merasa takut dan gentar menghadapi semua itu. Tadi kita sudah sebutkan. Tetapi, bagaimana Yesus menghadapinya? Lewat doa. Inilah senjata ampuh dari Yesus. Doalah senjata bagi kita juga, Bapak Ibu. Dan inilah yang disaksikan oleh penulis surat Ibrani di ayat 7. Tadi sudah saya baca sekali lagi. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, dan ia telah didengarkan. Inilah juga doa pemazmur dalam epistel. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Mazmur 22 ayat 21-22. Yesus tidak mau meminta kuasa Allah yang menyuruh malaikat melindungi dia. Yesus tidak mau menjual kealahannya untuk berkompromi dengan tentara Roma agar dia selamat. Oh, nggak mau, Bapak Ibu. Saudara, inilah realita hidup kita. Hidup kita juga. Serangan penderitaan itu begitu kuat, berusaha melumpuhkan hidup manusia, hidup saya, hidup kita. Bagaimana kita di saat itu menghadapi semua penderitaan itu? Mari Bapak Ibu, kembali kita belajar dari Yesus sendiri, yakni dengan mengandalkan topangan doa. Doa Bapak Ibu, hanya ini senjata kita yang paling ampuh. Memang doa tidak selalu menghindarkan kita dari penderitaan itu. Meskipun tentunya itulah yang kita rindukan toh. Tetapi penderitaan berjalan terus. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan Bapak Ibu. Tuhan yang memberi kita keberanian. Tuhan yang mengusir semua rasa takut dan tidak akan pernah terjadi putus asa di dalam hidup kita. Hati kita akan tabah sabar untuk menunggu rencana Tuhan yang terbaik. Sabab dorohaminang aman ketika menghadapi semua itu. Sabab itu terjadi oleh karena hasil doa kita. Hasil doa. Pelajaran yang ketiga, kemenangan melewati penderitaan menjadikan kita ulet dan kuat.
Saudara, semua kita menyadari bahwa penderitaan itu pahit sekali, toh sakit, pahit, jaladari dalam bahasa Batak Toba. Tetapi ternyata dengan penderitaan itu, Yesus tadi kita sudah dengar menurut kesaksian penulis surat Ibrani dalam khotbah ini. Dan juga kita saat ini dibimbing, dituntun, ditempa, diproses oleh Tuhan menuju kematangan iman, menuju keuletan hidup jasmani rohani kita, kekuatan mental spiritual, menuju masa depan yang lebih sempurna. Bapak Ibu, pernahkah saudara melihat seorang anak kecil perempuan yang kupingnya ditusuk, dijebol di sini sehingga menimbulkan rasa sakit tentunya bagi si anak, dan kemudian dia menangis toh? Tidak apa-apa, sebab beberapa hari lagi atau minggu lagi sesudah sembuh, kuping yang dijebol dua-dua ini akan digantungkan di sini anting-anting, mungkin dari perak, emas, bahkan juga dari berlian. Si anak perempuan kecil ini sekarang sesudah pakai anting-anting, dia cantik, manis, anggun, berkilau, Bapak Ibu. Pernahkah saudara melihat seseorang pangkal lengannya di sini diturgis, dilukai dengan alat medis? Dulu ini kita alami sewaktu kita masih kecil, dan kemudian lewat turgisan-turgisan itu kuman-kuman penyakit yang sudah dilemahkan dimasukkan. Ini sakit sekali, tetapi orang ini akan kebal terhadap penyakit yang sedang berkembang saat itu, mungkin kolera, mungkin tipus, dan lain-lain. Menghindarkan diri dari pandemi coronavirus disease 19, kita harus divaksin, vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, bahkan booster lagi. Booster pertama, saya sudah booster kedua. Sakit memang, tetapi kita sehat dan terhindar dari penyakit jahat yang mematikan itu. Saudara, mari kita menangkan lewat setiap penderitaan yang kita hadapi, yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, agar hidup jasmani, hidup rohani kita semakin ulet, kokoh, kuat, mampu menghadapi semua cobaan-cobaan. Percayai sepenuhnya seruan topik perayaan Jumat Agung 7 April 2023. Yesus, pokok keselamatan yang abadi. Yesus Kristus Sibuan Haluaun, saliling-liling. Nah, selamat merayakan Jumat Agung memperingati kematian Yesus Kristus. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah perayaan Jumat Agung 7 April 2023 dari surat Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10 ini, agar semakin banyak orang yang mau mempercayai Yesus pokok keselamatan yang abadi. Yesus Kristus Sibuan Haluaun saliling-liling. Nah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti perayaan Jumat Agung bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada perayaan Jumat Agung. Biarlah Tuhan penderitaan yang dialami oleh Yesus itu juga membekali kami semangat dan kemampuan berhadapan dengan semua bentuk-bentuk penderitaan yang menerpa hidup kami. Topang kami Tuhan, dan berikan kemampuan bagi kami untuk mampu menghadapi semua itu. Berkati juga Tuhan para pendengar khotbah ini. Biarlah khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi kami, para pendengar khotbah ini. Semoga semakin banyak orang yang semakin kuat dalam mempercayai Tuhan Yesus pokok keselamatan kami. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan Kristus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.